Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis regresi logistik. Nah, jadi analisis regresi logistik itu merupakan suatu analisis regresi yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, apa sih yang membedakan dengan analisis regresi sebelumnya? Jadi kalau analisis regresi logistik ini pada variabel dependen itu data yang digunakan harus berskala dikotomi atau data kategorikal. Nah, ini hampir mirip seperti regresi variabel dummy ya, teman-teman. Kalau variabel dummy itu adalah variabel independennya, sedangkan kalau untuk regresi logistik itu adalah data variabel dependennya. Nah, untuk regresi logistik sendiri tidak memerlukan distribusi data yang normal. Jadi maksudnya ini untuk melakukan analisis regresi itu tidak perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, oke, langsung saja kita ke SPSS-nya. Di sini seperti biasa kita buka dulu variabel view-nya, kita beri nama untuk X1, X2, X3 dan Y-nya. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh pelayanan kualitas produk dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Nah, karena regresi logistik ini variabel dependennya itu data kategorikal, nah maka untuk values kepuasan pelanggan diberi kode ya. Untuk 0 itu tidak puas dan untuk 1 itu puas. Kemudian klik OK. Untuk measure-nya, untuk variabel X1, X2, X3 itu skala, kemudian untuk Y-nya karena data kategorikal itu measure-nya yaitu nominal. Langsung saja kita ke data view. Di sini saya sudah memasukkan data-datanya untuk nilai X1, X2, X3. Ya, di sini jumlahnya itu ada 55. Nah, untuk Y-nya ini berupa kode 01 ya, hampir sama seperti regresi variabel dummy, hanya yang membedakan kalau untuk regresi logistik ini adalah variabel Y-nya yang kita beri kode 0 dan 1 ini sesuai dengan values pada variabel Y-nya pada bagian variabel view di mana 0 itu tidak puas dan 1 itu puas. Oke, langsung saja kita analisis, kita pilih analyze, kemudian regression, kita pilih binary logistik ya, kemudian kita masukkan nih variabelnya. Untuk variabel Y atau kepuasan pelanggan itu seperti biasa kita masukkan ke kolom dependent. Kemudian variabel X1 ke kolom covariate, variabel X2 covariate, dan variabel X3 juga covariate. Nah, lalu kita pilih option, kita checklist Hosmer Lemesow goodness of fit, dan juga iteration historinya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melihat nilai Hosmer and Lemesow sama nilai iterasinya. Nah, jadi kalau untuk regresi logistik ini ada iterasinya ya teman-teman, ada step-stepnya. Maka kita checklist, lalu kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya output dari analisis regresi logistik. Nah, di sini ada blok 0. Nah, ini step 0 ya, karena di sini itu menggunakan iterasi ya, step 0, kemudian ada step 1. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari tabelnya. Oke, di sini saya sudah membuatkan ya untuk interpretasinya. Judulnya pengaruh pelayanan kualitas produk dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Nah, untuk hipotesisnya ada 3. Hipotesis pertama yaitu diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis kedua diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis 3 diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oke. Langsung saja kita ke tabel yang pertama, yaitu di sini ada tabel Cache Processing Summary. Nah, maksud dari tabel ini itu N-nya itu 55, yaitu artinya data yang kita masukkan itu ada 55. Tadi kan respondennya ada 55. Jadi 55 ini sebagai sampel. Kemudian kita masuk ke dependent variable encoding. Nah, ini menandakan bahwa tadi kode-kodenya ya, untuk kode 0 itu tidak puas dan kode 1 itu menyatakan puas, kode yang sudah kita masukin tadi. Kemudian kita langsung ke blok 0. Di sini ada iterasinya. Untuk yang pertama di sini ada step 0 ya. Step 0 ini iterasinya 1 2 3 ya. Ada 3 iterasi ya karena variabel X-nya ada 3. Ini langkah 0 ya, step 0. Nah, di sini kriteria pengujiannya seperti apa? Nah, di sini untuk nilai negatif 2 log likelihood apabila kurang dari chi-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji.
Nah, namun kalau negatif 2 log likelihood-nya lebih dari chi-square table, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan vari independen masih tidak memenuhi syarat uji. Jadi ini hampir mirip seperti nilai signifikansi ya teman-teman. Kalau nilai signifikansi itu kan harus kurang dari 0,05. Ibaratnya seperti itulah teman-teman. Nah, di sini lalu bagaimana sih cara mencari chi-square table? Nah, ini hampir sama seperti waktu mencari t-tabel. Nah, di sini untuk mencari chi-square table itu nilai df-nya itu n sama dengan n dikurangi 1. Tadi kan respondennya ada 55, maka 55 dikurangi 1 hasilnya 54. Nah, kita cari nih, kita temukan di chi-square table ya. Nah, di sini kita cari tadi itu nilainya DF-nya 54. Oke, kita cari 54. Oke. Nah, di sini kita gunakan yang 0,05 ya, teman-teman. Nah, di sini maka ketemu nih 72,1532116. Oke. Maka di sini nilai negatif 2 log likelihood itu lebih dari chi-square table, yang artinya 7 ini kan nilainya itu di tabelnya itu tadi 74,767, maka lebih dari 72,1532116. Maka berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel X masih belum memenuhi syarat uji karena melebihi dari chi-square table. Nah, lanjut kita ke variabel in the question ya. Nah, di sini maksud dari tabel ini adalah sebelum variabel X dimasukkan model, maka mendapatkan nilai B atau koefisien beta sebesar 0,330 dengan ODS rasio atau X bagi P itu atau beta sebesar 1,391 dan nilai signifikansi uji Wald sebesar 0,227 ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langsung masuk ke blok 1 ya. Untuk blok 1 ini iterasi step 1 atau bagian 1. Nah, untuk iterasi bagian 1 atau step 1 ini tabelnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, interpretasinya maksudnya kita harus menginterpretasi secara satu persatu dari iterasi ya, dari nilai look likelihood-nya. Nah, di sini kita perhatikan untuk nilai look likelihood-nya. Nilai negatif 2 look likelihood kurang dari chi-square table ya, berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel sudah memenuhi syarat uji. Jadi sama ya untuk interpretasinya. Kalau masih kurang itu sudah memenuhi syarat uji, tapi kalau sudah lebih dari chi-square table itu malah tidak memenuhi syarat uji ya. Kita lihat lagi di atas ya. Sama ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita langsung saja cari chi-square tabelnya. Nah, yang membedakan dengan blok 0 apa? Kalau untuk blok 1 itu kita kurangkan dengan K. N dikurangi DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. K itu apa? K itu tuh banyaknya variabel X. Nah, karena kan tadi variabel X-nya ada 3 ya. Ada pelayanan, kualitas produk, dan jaringan internet. Nah, maka kita cari 55 itu jumlah responden dikurangi 3 dikurangi 1. Maka di sini hasilnya adalah 51. Ya. Kemudian di sini kita cari lagi ya. Maka di tabel chi-square-nya kita cari 51. Nah, sama ya pakainya 0,05. Nah, untuk 51 ini 68,669294. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai negatif 2 look likelihood itu kurang dari chi-square table. Nah, kenapa kurang? Kita lihat di sini 2 look likelihood-nya itu 58,310. Ini kan sudah kurang dari 68 ya. Maka berkesimpulan model sesudah dimasukkan variabel X itu sudah memenuhi syarat uji. Nah, lanjut di sini kita ke tabel omnibus test of model coefficient. Nah, untuk interpretasinya kriteria jika nilai sig kurang dari 0,05 kesimpulan berpengaruh secara simultan. Nah, ini sama seperti uji regresi pada umumnya. Nah, di sini nilai sig-nya itu 0,001 ya, baik step, blok maupun model. Maka ini sudah kurang dari 0,05, maka kesimpulan berpengaruh ya. Nah, lanjut di sini ada model summary ya. Tabel model summary ini kita melihat nilai ya, nilai Nagelkerke R square ya. Jadi pada regresi linear pada umumnya itu kita ada istilah tabel R square. Kalau untuk regresi logistik itu tabel Nagelkerke R square. Nah, di sini nilainya itu 0,348
Nah, artinya memiliki pengaruhnya itu 34,8%. Nah, kemudian ada tabel Hosmer and Lemeseau test. Nah, di sini kriterianya dikatakan baik jika nilai sigma melebihi 0,05. Nah, di sini nilai sigma sudah melebihi 0,05, maka nilainya itu 0,113, maka artinya sudah baik dan atau tidak ada perbedaan signifikan. Nah, kemudian di sini ada tabel variable in the question. Nah, di sini kita ingin melihat nilai sigma. Nah, jika kriteria pengujian nilai sig kurang dari 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Nah, kita lihat satu-satu ya variabelnya. Untuk X1 ini itu variabel pelayanan. Nah, nilai sigma 0,002. Nah, ini kan kurang dari 0,05 ya, maka berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jadi H1-nya diterima. Nah, kemudian untuk variabel kualitas produk itu kan nilai sigma itu yang itu kan nilainya X2 ya, sedangkan ini nilai sigma 0,614. Ini kan melebihi 0,05, maka untuk variabel X2 atau variabel kualitas produk itu tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Maka H2 ditolak. Kemudian untuk X3-nya ini jaringan internet kita lihat nilai sigma 0,189. Nah, ini kan melebihi 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jadi H3-nya ditolak. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.